Di BL ini tetap ada PPh pasal 21-nya. Padahal di aturan yang sudah kita bahas tadi untuk Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya Silvi. Bagaimana nih sudah memasuki pertengahan bulan Februari 2026? Apakah teman-teman untuk P3K paruh waktu masih ada atau masih banyak yang belum mendapatkan insentif atau upah atau gaji untuk P3K paruh waktunya? Tulis di kolom komentar ya. Di video kali ini sesuai dengan judul, kita akan membahas mengenai insentif atau upah atau gaji untuk P3K paruh waktu yang sedikit tapi juga dipotong pajak. Nah, bagaimana menurut kalian? Oke, kita lihat ya, apakah ada aturan yang mengatur untuk pemotongan gaji atau upah atau insentif tersebut? Selengkapnya akan kita bahas di video ini. Sebelum saya membahasnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa terlebih dahulu untuk klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar bisa selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jadi kita simak dulu. Untuk upah P3K paruh waktu dikenakan potongan pajak atau PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, pemotongan pajak hanya berlaku jika total penghasilan setahun melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang saat ini umumnya 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. Nah, ini kalau upah atau gaji atau insentif P3K paruh waktu melebihi 4,5 juta per bulan itu baru boleh dikenakan pajak PPh pasal 21 ya teman-teman. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sepertinya untuk di sini teman-teman penghasilannya jauh di bawah 4,5 juta per bulan ya. Paling tidak cuma 0,5 atau 500 ribunya saja ini penghasilannya teman-teman P3K paruh waktu. Apakah benar seperti itu? Oke, berikut poin penting terkait potongan pajak P3K paruh waktu. Yang pertama mengenai ketentuan pajak. Pemotongan pajak tidak ditanggung pemerintah dan dihitung berdasarkan besaran upah serta kepemilikan NPWP. Jadi, teman-teman yang sudah memiliki NPWP, baik untuk P3K paruh waktu, itu wajib lapor SPT tahunan ya, walaupun penghasilannya di bawah 54 juta, bahkan jauh di bawah 54 juta ya. Nah, kemudian ke poin yang kedua, dampak NPWP. P3K yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi. Jadi semuanya P3K paruh waktu pun juga harus membuat NPWP ya teman-teman, agar pajak PPh pasal 21-nya tidak terkena sampai 20%. Coba nggak bisa bayangkan ya teman-teman, kalau gajinya cuma 500 ribu, kemudian potongan pajaknya 20% sendiri. Nah, kita dapat apa? Jadi walaupun P3K paruh waktu harus tetap membuat NPWP aktif. Dan untuk pelaporan SPT tahunan itu nanti bisa dilaporkan kalau penghasilan kita di bawah 54 juta. Seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek dan tonton ya, bagaimana cara melaporkan NPWP untuk penghasilan di bawah PTKP, khususnya untuk penghasilan P3K paruh waktu yang sangat-sangat jauh di bawah PTKP, tetap harus laporan daripada nanti terkena denda. Batas waktunya sampai dengan 31 Maret di setiap tahunnya. Jadi mumpung masih ada waktu ya teman-teman, kalau punya NPWP segera laporkan SPT tahunannya. Oke, langsung kita ke poin berikutnya, potongan lain.
Selain PPh 21, upah juga dapat dikenakan potongan lain seperti iuran BPJS Kesehatan 1% dan jaminan sosial lainnya. Kemudian, poin yang keempat, kondisi di bawah PTKP. Jika pendapatan per bulan di bawah batas PTKP, misalnya hanya 2-3 juta per bulan, maka tidak ada potongan PPh pasal 21. Di sini sudah jelas ya teman-teman, kalau penghasilannya 2-3 juta per bulan, maka tidak ada potongan PPh pasal 21. Berarti kalau teman-teman yang penghasilannya cuma 300.000, 500.000, 600.000, harusnya tidak terkena potongan pasal PPh 21. Nah, ini catatannya, mulai tahun 2026 terdapat wacana insentif PPh 21 ini ditanggung pemerintah bagi karyawan tertentu dengan gaji di bawah 10 juta. Namun hal ini bergantung pada kebijakan, status pekerjaan dan PMK yang berlaku. Ini contoh BL insentif untuk P3K paruh waktu jabatan guru di bulan Februari 2026. Nah, di sini ada insentif daerah sebesar 500.000, kemudian insentif OPD sebesar 143.000 dengan jumlah total yang diterima per bulan itu 643.000. Nah, di BL ini tetap ada PPh pasal 21-nya. Padahal di aturan yang sudah kita bahas tadi untuk penghasilan di bawah PTKP harusnya tidak dikenakan PPh pasal 21 ya teman-teman. Tapi di BL insentif ini tetap ada PPh pasal 21-nya sebesar 5% ya. Jadi 643.000, 5%-nya itu 32.150 dan jumlah bersih yang diterimakan sebesar 610.850. Nah, bagaimana nih kalau menurut teman-teman aturan yang tadi tidak berlaku ya? Untuk daerah teman-teman bagaimana nih? Apakah juga sama seperti ini? Ada potongan pajak 5% untuk PPh pasal 21-nya? Tulis di kolom komentar ya. Kita lihat contoh yang lainnya. Untuk jasa belanja pegawai, pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K paruh waktu, Jabatan Penata Layanan Operasional. Ini insentif daerah dan insentif OPD juga. Insentif daerah sama mendapatkan Rp500.000. Kemudian ada insentif OPD sama juga ya, 143.000. Jumlah totalnya 643.000. Dan ini juga ada pasal PPh 21-nya. Ada potongan sebesar 5%. Jadi untuk tenaga teknis maupun tenaga guru itu tetap dikenakan pasal 21 ya. Sebesar 5%. Jadi dengan gaji 643.000 dikurangi 32.150, jumlah yang diterimakan sebesar 610.850 rupiah. Sama ya teman-teman. Bagaimana nih menurut teman-teman, tulis di kolom komentar ya. Apakah gaji teman-teman juga sama seperti ini? Ada potongan pajak sebesar 5% atau tidak? Dan kalau teman-teman tidak memiliki NPWP, malah potongannya jauh lebih besar ya. Tidak 5%. Tetapi di aturan bisa sampai 20%. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, bagaimana daerah teman-teman kira-kira. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.